الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة ورزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك ومن علينا بكل ما يقربنا إليك بعواف الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Kemarin itu kita membahas tentang di antara ibadah hati atau ketaatan hati. Kemarin itu wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa salihin. Mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai sahabat Rasul, mencintai keluarga Rasul, mencintai tabi'in dan mencintai orang saleh. Di sini ada catatan sedikit penting bahwasanya ada perbedaan antara mencintai Allah, mencintai Rasul dengan mencintai sahabat atau keluarganya Rasul dan orang-orang saleh. Jadi cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu bukan artinya hanya sekedar cinta. Jadi bukti cinta kepada Allah dan kepada Rasul itu kalau seandainya diikuti dengan mengikuti perintahnya Allah dan perintahnya Rasul. Nah, itu baru yang namanya cinta. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan seseorang itu hanya cinta tapi dia tidak mengikuti perintahnya Allah. Aku cinta Allah tapi tidak sholat, bohong. Aku cinta Allah tidak bayar zakat, bohong. Ya. Aku cinta Nabi tapi benci sama sunnahnya, tidak suka sama sunnahnya Nabi, bohong. Makanya dalam Al-Quran disebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu ya taat. Itulah yang namanya hakikat mahabbah. Hakikat cinta itu ya taat. Kalau kita taat, patuh, berarti orangnya dikatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Adapun cinta kepada sahabat, cinta kepada sahabat itu jangan sampai digunakan untuk mencaci. Jadi pada Rasulullah kan memerintahkan untuk mencintai sahabat. Makanya Rasulullah ingatkan Allah fi ashabi, aku ingatkan kalian tentang sahabat-sahabatku. Kata ini zamannya Rasulullah, jadi Rasulullah pun mengingatkan satu sama lain sama sahabat. Jadi sahabatnya Rasulullah itu satu sama lain ingetin, hati-hati kalian sama sahabatku. Artinya ada yang memang mempunyai rasa yang khusus di antara Nabi. Jadi sahabat pun diperintahkan untuk mencintai sahabat. Jadi sahabat pun diperintahkan untuk mencintai sahabat. Makanya kata Anas bin Malik, ketika ada seseorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Rasulullah, emang sudah
Sampai mana persiapan engkau? Apa yang kau persiapkan? Oh, enggak ada ya Rasul. Kalau persiapan ya enggak ada, biasa aja. Tapi aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ya. Nah di sini sahabat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, artinya dia taat. Bukan cuma sekedar cinta kepada Allah dan Rasul, ngomong itu enggak, taat mereka. Si orang tadi, aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Artinya aku taat, apa yang perintah Allah kerjakan, apa yang perintah Rasul kerjakan, ya aku kerjakan. Makanya kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabka. Kalau begitu engkau bersama orang yang kau cintai. Maka Anas bin Malik dengar kayak gitu, ya, dengar kayak gitu. Fa ana uhibbun nabi, aku pun cinta Nabi. Wa Abu Bakrin, aku pun cinta kepada Abu Bakar. Wa Umar, aku cinta kepada Umar. Jadi di sini ada makna khusus bahwasanya ada sahabat-sahabat pun di mata Rasulullah spesial. Makanya sahabat yang lain pun menspesialkan sahabat-sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Itu mempunyai nilai khusus. Ya. Makanya istimewa semua itu. Ya, istimewa semua. Jadi sahabat pun diperintahkan untuk mencintai sahabat-sahabat yang seperti ini. Jadi makanya kata Rasulullah, Allah fi ashabi. Jangan sampai disalahgunakan. Jadi jangan sampai jadi bahan omongan nanti. Nah, di zaman Rasulullah nih. Di zaman Rasulullah jangan sampai la tattakhidhu magharadan lillah. Jangan sampai kalian menyakiti, menggunakan nama sahabat dan nanti untuk saling menjatuhkan, untuk saling menghina, untuk saling mencaci. Nah, aman ahabbahum fa bihubbi ahabbuhum ahabbahum. Kalau seandainya kalian cinta kepada mereka, tidak pernah nyaci, ya, benar-benar diagungkan sahabat tadi. Apalagi kalau seandainya sahabatnya ini alim misalnya, yang berilmu, ya, diikuti. Nah, begitu juga keluarga Nabi sama. Ya. Cinta ya tadi, cinta berbeda dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Nah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, yaitu ngikutin dari ajarannya tadi. Sempurna, nah itu baru. Nah, begitu juga cinta kepada Ahlul Bait. Kalau seandainya dia Ahlul Bait, memang keturunan Nabi, cinta. Jangan menyakiti dia, ya. Dihargai dirinya tadi itu. Keluarga Nabi tadi, senengin hatinya. Senengin hatinya. Bukan artinya taat perintahnya, hati bukan. Jangan sampai salah, jangan sampai dikatakan cinta itu taat perintahnya. Nanti disuruh masuk ke api, taat perintahnya tadi Ahlul Bait. Wah, jangan. Malah dihitung bunuh diri termasuk maksiat besar, al-kabair, dosa besar. Saya ini taat, enggak seperti itu. Disuruh masuk api, ngapain? Disuruh masuk api, enggak lah. Sorry lah Bib, kalau masuk api enggak mau. Kayak gitu. Jadi harus pintar. Kalau saya dia ngajak dari baik, ayo sholat, misalnya. Ayo berjamaah, misalnya. Ayo hadir ilmu, hadir majelis zikir. Oh, siap kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti ngadu domba, nanti dulu. Kalau seandainya ngomongin orang, nanti dulu, ini maksiat, ini jelas-jelas maksiat, ngomongin orang nih, nyalahin orang, gini orang, sudah. Tidak bisa, ini bukan cinta namanya. Jadi si Habib tadi bukan lagi taat, lagi maksiat. Masa didengarin maksiatnya? Tidak. Jangan sampai salah itu yang seperti itu. Kalau dia taat, sudah senang sekali. Tapi kalau dia maksiat, jangan. Kalau seandainya kita cinta, tadi nasihati. Nasihati. Kalau seandainya bisa nasihati, nasihati. Kalau nanti misalnya dia marah-marah, nanti sudah diamin aja sudah. Nah itu, nggak usah diikuti, diamin aja sudah. Jangan sampai atau dikatakan nanti tidak menyayangi, sudah. Lebih baik diam sudah. Aman sudah. Tapi jangan diikutin. Bahlul kalau diikutin itu. Begitu juga orang soleh. Cintai orang soleh kalau ada orang soleh. Jangan malah disuruh zoni. Atau pengikutnya sahabat gitu juga. Itulah yang namanya cinta gitu. Itulah yang namanya cinta.
Waridha 'anillahi ta'ala. Selanjutnya taatan kepada, di antara taatnya bagian hati itu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'atil qalbi ar-ridha 'anillahi ta'ala fima qaddarahu wa qadahu. Yang namanya ridha itu benar-benar ya, sudah aku ridha, aku ikhlas, itu benar-benar kalau seandainya dia tadi apa yang sudah ditakdirkan, apa yang sudah ditentukan oleh Allah min khairin wa syarrin, dari baik misalnya, alhamdulillah. Kalau dapat kebaikan dia sudah terima dari Allah. Sebaliknya dapat musibah ya sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naf'in, dapat manfaat, wa dhurrin, sebaliknya. Nah, ini yang namanya ridha 'anillahi ta'ala. Ini nerima betul. Makanya kadang kita ini manusia ini betul-betul sangat betul-betul sangat bersyukur gitu. Allah itu sayangnya kepada kita itu dahsyat sekali. Kalau kita ngukur manusia sesama manusia itu, kalau seandainya dia melakukan kesalahan sekali, bisa dia maafin. 2 kali sudah mulai, hati itu sudah mulai. 3 kali diulangi kesalahan yang sama ini, kesalahan yang sama diulangi, lama kelamaan benci. Itu manusia. Kalau kesalahan pertama aku maafin, 2, 3, 4, wah diulang terus ini kesalahan yang sama nih. Ini manusia nih, sifatnya manusia. Sudah mandang dia, enggak mau mandang lagi. Ngelihat dia pun langsung tensi itu naik. Ngelihat dia saja tensi sudah naik. Kenapa? Ini orang enggak tahu syukur. Enggak tahu syukur, sudah dibaikin, dimaafin, ngelunjak. Ini manusia. Kita bersyukur kita ini punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita maksiat. Setiap hari kita melanggar perintahnya. Tapi Allah tidak pernah. Kalau seandainya hamba tadi kalau mau balik, istilahnya ahlan wa sahlan, disambut dengan senang. Minta aku jawab, aku kabulkan. Tapi kalau makhluk manusia, kalau seandainya ini orang sudah berkali-kali nyakitin, tiba suatu saat dia datang ngerengek, sudah berat hati. Itu manusia. Kau tuh sudah berkali-kali nyakitin hatiku, sekarang kau ngerengek. Ngelihat kau aja langsung marah aku nih. Gimana mau nolong kau? Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita maksiat. Setiap hari kita ngelanggar aturannya, tapi setiap hari kita masih diberikan rezeki. Tak diputus rezeki kita. Bersyukur. Bersyukur sekali. Nah, ginilah yang namanya ridha wa ridha 'anillahi ta'ala. Nerimo apa yang sudah ditakdirkan. Alhamdulillah sekarang misalnya rezeki lagi surut. Sabar. Mungkin ini Allah lagi nguji aku. Benar enggak aku nih, serius enggak aku nih? Ketika ingin menjadi orang baik tadi, benar enggak? Kalau seandainya benar, sabar. Enggak mungkin lama biasanya. Coba itu enggak mungkin lama. Enggak sampai istilahnya tuh enggak sampai 1000 tahun. Umurnya umatnya Nabi Muhammad 60-70 tahun. Makanya yang kemarin tuh yang anak kirim video itu, subhanallah, dia nikmat. Dapat sakit 13 tahun. Dapat sakit tiba 13 tahun. Sering mau katanya saya legowo. Nikmat katanya, alhamdulillah katanya, tidak pernah ngeluh, tidak pernah galau. Nah, dengan itu apa tadi? Dimuliakan oleh Allah, bisa mimpi terus kepada Nabi sampai berapa kali? Kenapa tadi? Nah itu. Karena hati itu sudah damai sama Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Jadi sakit pun bukan sakit. Ada lagi di daerah mana itu? Saking dia saking dia cintanya sama ilmu itu, dia pernah satu hari dia itu termasuk yang diincar oleh teroris. Sampai akhirnya cacat, tapi sampai detik ini pun tetap ngajar. Merasa walaupun sakit-sakit dia ngerasa nih. Nah, disitulah hati dan rimo, hati damai. Itulah yang namanya ikhlas. Itulah yang namanya ridho. Jadi orang ridho dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah,
Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia enak, mau dia tak enak, mau dia sehat, mau dia sakit, ya itu dia. Tidak akan berubah. Nah, itu yang namanya ridha, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Waradi kata Imam Al-Haddad, waradi 'anillah waradi biqada'ihi. Orang yang ridha kepada Allah artinya ridha kepada qada dan qadar takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Famahma qada 'alaihi subhanahu bima yukhalifu hawahu. Sekalipun kalau seandainya Allah telah mentakdirkan baginya yang tidak sesuai dengan nafsunya, pengennya enak nih. Misalnya pengennya enak, rupanya Allah malah sebalik yang uji dia sendiri. Ditakdirkan oleh Allah, wa bima la tashtahi nafsuhu min musibatin. Namanya manusia, pengennya yang enak. Pengennya segalanya ada. Dilayani dan segala macam. Nah itu keinginannya manusia, tidak bisa dipungkiri. Tabiatnya manusia seperti itu. Wa bima la tashtahi nafsuhu min musibatin. Jadi ketika ditentukan oleh Allah Subhanahu bermusibah, baik itu dari jiwanya, hartanya, balanya, kesusahannya, kefakirannya, fa'alaihi an yarda bidzalik. Kalau seandainya tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia ridha. Nah, inilah yang namanya ridha kepada Allah Subhanahu wa yatibu nafsan. Jiwanya enak, bukan jiwanya empat gitu. Ngelihat wajah itu gembira gitu. Walaupun lagi susah gembira. Wala yaskhat qada Allah, tidak murka dia. Dengan qadanya Allah tidak murka dia. Wala yajza, tidak gelisah dia. Wala yatabarram, fa inna Allah ta'ala lahu an yaf'ala fi mulki ma yasha. Karena tadi kita tahu, ngapain aku mau protes? Aku ini makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain mau protes? Terserah Allah, ma yasha. Apa yang diinginkan oleh Allah, terserah Allah. Walaysa lahu fi sultani munazi' wala mu'arib. Karena kesultanannya Allah itu tidak ada yang bisa menghilangkannya atau memprotesnya. Nah, itulah yang namanya ar-ridha 'anillah, ridha kepada Allah Subhanahu. Makanya wal yahdharil 'abd. Hati-hati kan. Kata Imam Al-Haddad, hati-hati seorang hamba inda dzalika min law. Kalau seandainya ucap kalau saja. Kalau hati-hati ucapan itu. Law. Law tadi kalau. Lima kenapa? Kenapa ini? Wa kaifa? Gimana ini? Hati-hati dengan ucapan seperti itu. Kalau saja. Walima kenapa? Bagaimana? Itu bahaya katanya. Arti ini orang tidak nerima apa yang ditentukan oleh Allah. Waliya'lam, hendaklah dia tahu Allah Ta'ala hakimun adil. Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha adil fi jami'i af'alihi wa aqdiyatihi. Jadi segala perbuatannya Allah, dari segala ketentuannya Allah, Allah itu maha bijaksana dan maha adil. Ya. Jadi apa tadi? Jadi kalau seandainya dia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan kalau aja. Nah, ini maksudnya. Wa annahu la yaqdi li 'abdihi al-mu'min bi syai'in wa in karihathu nafsu illa wa yakun lahu fihi khairun wa khira. Tidaklah, nah ini karena Allah yang lebih tahu dari kita kadang. Bukan kadang, memang pasti Allah lebih tahu dari kita. Makanya di dalam Al-Quran, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Menurut kita baik, rupanya tidak bagus. Menurut kita tidak bagus, rupanya baik. Jadi jangan suka protes. Wa aqibatun hasanah. Efeknya itu baik sebenarnya, walaupun dilihat hati ini tidak enak, tidak senang. Fal yuhdin dhan bi rabbih. Maka kata Al-Haddad, banyak-banyak berprasangka baik sama Tuhan. Wal yarda bi qada'i, terima qada'nya tadi, ketetapannya. Wal yarja' ilaihi bi dhullihi wa iftiqarihi. Balik lagi, memang rendah kita nih, betul. Banyak salah, banyak kekurangannya, banyak teledonnya. Ya Allah, maafin aku ya Allah. Mungkin kenapa musibah ini banyak teledonnya, mungkin kurang ininya, banyak janji yang tidak ditepati mungkin.
Nah, kamu tuh kan dulu banyak janji nih, janji. Mana janjimu? Hari itu set. Nah, supaya ingat janjinya kemarin-kemarin gimana. Nah, gitu. Kalau sudah dilaksanakannya ya kali itu. Bahkan kadang kasih lebih. Wal yaqif baina yadayhi bi khudu'ihi wa inkisarihi. Sudah. Salat, doa, munajat. Istilahnya kalau orang lagi apa namanya patah hati, hancur sudah, hanya cuma tinggal satu pintu lagi, harap sudah. Tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan lain, jalan makhluk susah, payah. Aku ngarap sama makhluk sampai aku hina, dah sudah. Biar aku hina depanmu ya Allah, tidak mau hina depan manusia. Nah, aku hanya harap ada engkau. Oh, senang betul. Allah melihat ada hamba yang sambil ngerengek, nangis, senang betul hamba ini. Hamba, aku lapangkan dulu hatimu. Aku lapangkan dulu, aku kasih ketenangan jiwa. Nanti sedikit demi sedikit aku akan beri yang kau minta. Nah, itu. Wal yukthir min hamdihi wa tsana. Saya banyak puji alhamdulillah walaupun lagi susah nih. Alhamdulillah. Nah, itu. Fi yusrihi wa usrihi. Baik lagi senang walaupun susah, usyiddatihi wa rakhaihi. Baik lagi waktu luang, waktu sempit, tetap puji Allah terus. Kayak paling nikmat, paling indah, paling bagus munajat itu ketika sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, muji terus itu muji Allah Subhanahu. Dan kadang orang lagi enak nih, lagi banyak duit, tetap sholat ya alhamdulillahirabbil alamin. Lagi susah duit habis, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya resepin ketika sholat. Resepin itu ketika sholat. Jangan cuma lewat saja. Ya, jangan sampai cuma baca, sudah aku melaksanakan tugas. Ya, seperti sudah kalau sudah nanti tidak ada efeknya sama sekali. Wa tawakkulu alaih. Dan di antara lagi ketaatan hati adalah tawakkul. Tawakal ini percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya bukannya 50%, yakin. Ya, yakin betul 100%. Itulah yang namanya tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin itu untuk bertawakal. Wa qala subhanahu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau seandainya betul, kalau seandainya aku ditawakal ya, aku ditawakal. Tawakal di sini yakin, nah 100%. Nah itu Allah yang akan memberi. Fa huwa hasbuh, Allah yang akan mencukupi. Jangan ngomong tawakal wajahnya cemberut. Aku tawakal, wah cemberut. Tawakal kalau gitu kan. Qala al-mu'allif, kata al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, wa ma'na tawakkul, arti dari tawakal itu i'timadul qalbi 'ala Allah wahdah. Patokan hati itu, berpegangan hati itu hanya kepada Allah tok. Wa tabarrihi min hauli nafsi wa quwwati, dia lepaskan semua, hanya daya upayanya, hanya kekuatan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'alluqihi billahi fi kulli hal, ta'alluq ikatan kaitannya hanya kepada Allah dalam segala keadaan. Ma'al qiyami bil khidmati wal adabi lillahi ta'ala. Tak lupa orang tawakal itu, tak lupa dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal tapi tidak pernah sholat. Tawakal dari hari-harinya jauh dari taat. Akhirnya hidupnya susah, sudah tawakal. Bukan tawakal itu. Wal amalu bimujibi sunnatihi fi ibadi ala wajhi syara'. Melaksanakan apa yang wajib, apa yang sudah ditentukan secara tidak pernah teledor. Syariat yang sudah diberikan oleh Allah, syariat yang dituntut oleh Nabi tidak pernah teledor. Nah itu wal hikmah wal ittiba' li sunnatil Muhammad, ngikutin betul-betul sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah yang namanya tawakal. Tawakal tapi tidak taat, tidak ngikutin sunnah Nabi, mana tawakal. Makanya hidupnya susah, melarat. Sudah hidupnya melarat, susah nak beli baju baru. Tidak pernah sholat pula. Sudah ini memang tidak ditoleh sama Allah. Memang dibiarkan sama Allah. Rasain kamu. Gimana kau? Sudah dikasih nikmat, malah jauh. Disuruh taat, malah main-main, ninggalin. Malah apa namanya?
kepada makhluk, misalnya percayanya kepada makhluk, percaya kepada iblis. Sudah sana. Cari minta sama iblis saja. Cari minta sama makhluk sana. Bukan tawakal. Makanya dicuekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakkul maqamun syarif. Maqam kedudukan yang mulia. Jadi kalau ada orang tawakal, inilah wali ini wali. Orang tawakal. Nah, jadi kalau jadi wali itu di antara tawakal tadi. La yasihu illa min zahirin fid dunya. Tidak sah katanya. Yang namanya tawakal kecuali orang yang zuhud terhadap dunia. Kalau ngomong aku cinta dunia ya sudah, karena tawakal. Muqinin bi tauhidillah. Nah, ini memang yakin dia dengan tauhidnya kepada Allah. Wa qudratihi wa sa'ati ilmihi, keluasan ilmunya, wa lutfihi, kasih sayangnya, wa rahmatihi, kelembutan dan kasih sayang. Nah, ini yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat, makanya namakan maqamun syarif. Nah, ketaatan hati ini tidak bisa kita instan. Jangan baru bertapa, bahasanya bertapa sebulan sudah jadi hebat, itu tidak bisa. Ini sampai mati kita melaksanakan ketaatan hati ini sampai mati. Nah, kalau sudah mati baru nanti kita ngelihat rapotnya kita. Baru tahu rapotnya benar tidak selama ini aku ditaat ibadahku ini selama ini benar tidak? Karena kita tidak bisa menilai diri kita itu nanti kalau sudah mati baru bisa nilai diri kita. Kalau pengen nilai diri kita nanti kalau sudah mati, nah nilailah diri kita. Tapi kalau seandainya masih hidup masih nilai aku ini gini, oh niatku ini seperti ini, oh niatku ini seperti ini, maksudnya seperti ini. Bisa. Karena belum tahu nilainya tadi, kualitasnya tadi. Kecuali kalau sudah mati, oh iya rupanya aku bikin ini ada unsur riyanya juga nih, ujubnya juga nih, oh minta pujian orang juga nih, dan segala macamnya ada unsur dunia juga nih. Makanya kosong rugi lah. Ngapa dulu di dunia macam ini? Ngapa dulu salah ngambil jalan, baru nyesal. Makanya kalau seandainya kita pengen tadi dari ketaatan ini selesai kita masalah ketaatan nanti dia selesai. Nanti baru masuk ke ke maksiat anggota badan. Nah, tadi ketaatan hati tadi dari awal kita pembahasan tadi banyak sekali, yakin, ikhlas, tawadhu dan segala macamnya itu. Yang bisa kita bisa nyampe derajat itu kalau seandainya sudah mati, bisa menilai itu kalau sudah mati. Kalau sekarang ini pokoknya jalanin aja. Mau orang nilai begini, mau nilai orang begitu, enggak. Aku ini minta rapotnya dari Allah, bukan minta rapotnya dari manusia. Peduli apa manusia? Aku minta rapot dari Allah, pengen rapot itu hijau semua, bagus semua. 8 bahasanya kita. 9, 8, 9. Oh senang kalau angka-angka itu, kalau anak-anak. Tapi kalau sudah 5, warnanya merah lah. Nah, kita ini minta rapotnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugilah kalau seandainya seorang hamba selama ini dia beramal, selama ini dia lihat di kesannya zahirnya baik, rupanya dia minta mengharap ke manusia. Rugi. Kata Allah, pergi ke sana. Bohong nih, raportmu tuh ini nih. Bukan raport itu bohong cuman. Raportnya manusia bohong. Kan ada juga tuh kalau di pemerintahan ada kan raportnya nilai ini. Itu raport manusia, ini raport itu. Nah ini kerjaan kau selama ini di dunia. Mana ada kau ngomong ikhlas? Mana ada kau ikhlas? Mana ada kau seandainya amalnya untuk Allah ini riyanya ada, ujubnya ada, sombongnya ada, dan segala macam. Bohong sana, pergi kau. Rugi. Makanya kita tuh harus muhasabah diri kita. Selalu mengacak diri kita. Aku ini beramal untuk siapa? Jangan sampai nanti ketika di akhirat rugi serugi-ruginya. Wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyatil munjiyat. Dan selain itu, jadi taat hati itu banyak sekali katanya. Cuman ini saja hanya cuplikan saja, itu pun banyak, sudah banyak.
Dan itu semua sudah, kalau seandainya mau diperlebar tentang ketaatan hati itu ada di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, kitab Imam Sya'rani, kitab Imam Al-Haddad, wa ghairiha min kutubis suluk. Dan selain dari kitab-kitab itu, dari kitab-kitab suluk. Nah, suluk itu seperti itu. Suluk itu nonton dirinya baik, bukan nonton dirinya itu jadi sombong, bukan nilai orang, bukan. Suluk itu menilai dirinya, bukan nilai orang lain. Allah.